Pernah nggak kamu dengar orang bilang, tenang, ini bukan pinjol, cuma pay later kok. Kedengarannya aman ya, tapi faktanya, banyak orang kejebak utang justru dari pay later dan pinjol karena salah paham perbedaannya. Kita akan bahas tuntas tentang pinjol dan pay later, serta perbedaannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan contoh relate sama kehidupan kita sehari-hari, supaya kamu nggak salah pakai dan bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan. Pinjol dan pay later sekarang ada di mana-mana. Tinggal klik, uang langsung cair ke rekening. Tinggal check out, barang impian langsung datang ke rumah. Masalahnya, kemudahan ini sering bikin kita lupa satu hal yang paling penting, yaitu ini tetap utang. Kalau kita salah langkah, dampaknya bisa terasa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kemudian. Makanya penting banget buat kita paham betul apa bedanya dan bagaimana cara kerjanya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa itu pinjol? Pinjol, singkatan dari pinjaman online. Ponjol adalah pinjaman uang tunai yang cair langsung ke rekening bank kamu. Contoh begini. Kita baru akan gajian masih seminggu lagi, tapi uang belanja sudah habis untuk kebutuhan mendadak. Lalu kamu pinjam 1 juta rupiah dari aplikasi pinjol. Uang itu masuk ke rekeningmu, dan kamu harus mengembalikannya dalam waktu singkat, biasanya plus bunga dan biaya tambahan. Ciri utama pinjol itu ada 4. Pertama, yang kamu dapat itu uang tunai yang cair ke rekening. Kedua, ada bunga dan tenor atau jangka waktu pengembalian. Ketiga, biasanya pinjol dipakai untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak. Dan yang keempat, kalau telat bayar, dendanya bisa sangat besar. Sekarang kita bahas pay later. Pay later itu berbeda dengan pinjol. Kalau pay later, kamu bukan pinjam uang tunai, tapi menunda pembayaran saat belanja. Contohnya gampang banget ditemukan. Kamu lagi lihat-lihat di marketplace, nemu HP baru, sepatu idaman, atau bahkan lagi lapar dan mau pesan makanan. Nah, pas check out, kamu pilih opsi bayar nanti, buy now pay later, atau dicicil. Itulah pay later. Ciri utamanya, pay later dipakai saat transaksi, bukan untuk dapat uang tunai. Terus, seringkali terasa ringan karena cicilannya terlihat kecil. Pay later juga sering dipakai untuk memenuhi gaya hidup, bukan kebutuhan mendesak. Tapi, justru karena terasa ringan, cicilannya bisa menumpuk tanpa kita sadari. Jadi, apa perbedaan utama antara pinjol dan pay later? Gampangnya begini, pinjol itu seperti kamu meminjam uang tunai dari teman atau bank. Sedangkan pay later itu seperti kamu belanja pakai utang atau kartu kredit versi digital. Pinjol sering dipakai karena keadaan terdesak, butuh uang cepat. Kalau pay later, seringnya dipakai karena tergoda diskon, promo, atau keinginan sesaat. Masalahnya, pay later sering terasa lebih aman dan tidak menakutkan seperti pinjol. Padahal, kalau dipakai terus-menerus, pay later justru bisa lebih berbahaya untuk kondisi keuangan bulanan kita karena sifatnya yang adiktif. Coba kita lihat contoh kasus sehari-hari. Sebut saja namanya Budi. Budi pakai pay later untuk pesan makan siang setiap hari, beli kopi kekinian, dan belanja baju baru pas ada diskon. Cicilannya kecil-kecil, jadi kelihatannya aman. Tapi di bulan berikutnya, total cicilan dari semua transaksi itu menumpuk. Akhirnya, sebagian besar gajinya habis cuma buat bayar utang-utang kecil dari bulan lalu. Karena uangnya habis, dia terpaksa pakai pay later lagi untuk kebutuhan bulan ini. Nah, ini yang disebut utang bergulir tanpa sadar, atau yang sering orang bilang, gali lubang tutup lubang. Sementara itu, pinjol biasanya langsung terasa berat karena bunganya sering dihitung per hari, jadi orang cenderung lebih cepat sadar risikonya. Risiko terbesar dari semua ini bukan cuma soal bunga atau denda. Risiko yang paling bahaya dan sering tidak kita sadari adalah kebiasaan. Kalau kita terbiasa dengan bayar nanti, otak kita jadi terlatih untuk menunda konsekuensi. Kita jadi terbiasa mendapatkan apa yang kita mau sekarang juga, tanpa memikirkan dampaknya nanti. Lama-kelamaan, hidup dengan banyak cicilan terasa normal, padahal sebenarnya kondisi keuangan kita sedang tidak sehat. Ini adalah jebakan psikologis yang sangat berbahaya. Jadi, pertanyaannya, apakah pinjol dan pay later itu boleh dipakai atau tidak? Jawabannya, boleh. Tapi harus dengan kesadaran penuh dan terkontrol. Kamu boleh menggunakannya hanya kalau memenuhi 3 syarat ini. Pertama, kamu benar-benar butuh, dan itu untuk hal yang produktif,
atau mendesak. Kedua, kamu sudah tahu pasti ada sumber pemasukan untuk membayarnya lunas dan tepat waktu. Dan ketiga, cicilannya tidak mengganggu alokasi untuk kebutuhan pokok kamu seperti makan, transportasi, dan tagihan wajib lainnya. Kalau hanya dipakai untuk gaya hidup atau keinginan impulsif, risiko keuangan jangka panjangnya sangat besar. Lalu, bagaimana solusi praktisnya agar kita tetap aman? Ada 3 langkah yang bisa kamu lakukan. Pertama, anggap pinjol dan paylater sebagai opsi terakhir, pilihan darurat, bukan kebiasaan atau pilihan pertama. Kedua, saat menghitung anggaran bulanan, masukkan total cicilan sebagai pengeluaran tetap, sama seperti bayar listrik atau internet, bukan menganggapnya sebagai uang tambahan. Ketiga, dan ini yang paling penting, kalau sudah terasa berat, stop sekarang juga. Jangan tambah utang baru untuk menutupi utang lama. Fokus selesaikan utang yang ada dulu. Pada akhirnya pinjol dan paylater itu bukan musuh. Keduanya adalah alat keuangan. Tapi seperti pisau, bisa jadi alat yang berguna atau bisa jadi senjata yang melukai, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Ingat, kemudahan yang kamu nikmati hari ini bisa menjadi beban berat di masa depan kalau tidak dikelola dengan bijak. Jangan lupa pilih pinjol dan paylater yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar lebih aman. Kalau kamu mau tahu lebih banyak cara mengelola keuangan dengan cara yang lebih tenang, realistis, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, jangan lupa subscribe channel ini ya. Kira-kira topik apa lagi nih yang seru untuk kita bahas? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton.